Februari tuh aku divonis kena HNP level grade 3 di 3 level di leher. Oh, apa Jadi, tuh Kak HNP tuh? HNP adalah hernia nucleus pulposus alias syaraf kejepit. Oh, oke. Jadi level sakitnya itu konstan di level 10. Sakit banget. Oke. Jadi gue udah gak bisa ngeliat, ngeblur. Baca WhatsApp ngeblur. udah gak bisa. Mau gini udah gak bisa. Oke. Hampir kayak quote-unquote near death experience. Jadi itu sebenarnya senjatanya asli tapi Semuanya asli, ledakannya semua asli. Hai sahabat kompas.com, Ira Gita Sembiring mau ngajak kalian lagi untuk ngobrol-ngobrol sama aktor-aktor papan atas Indonesia dalam acara Hype Talk. Dan hari ini spesial banget, aku kayak ngerasa cantik banget gitu ya, karena aku ditemanin sama salah satu aktor tampan, ada Ganindra Bimo di sini. Hai. Apa kabar Kak Bimo? Baik, manggilnya apa ya? Mas atau kakak atau bro aja kali Bro, ya? bro. Bimo. Kalau aku manggil kamu? Aku sayang boleh gak ya? Aduh. Iya, Yang. Maaf kak. Jeng Yang. Oke, apa aja terserah Kak Ira, Gita boleh ya? Oke, Git. Git. Yang Git. Ya. Oke, apa kabar? Bro Bimo? Baik, puji Tuhan baik dan terima kasih untuk kompas.com kami Bimo saya udah diundang ke sini, dikasih kesempatan buat ngobrol sama teman-teman semua untuk mempromosikan film terbaru saya di 13 Bom di Jakarta. Yes, tentu saja. Jadi Kak Bimo ini emang salah satu kayaknya manggilnya kakak aja ya Kak. Boleh. Biasa gitu ya. Boleh. Salah satu aktor yang pasti sekarang sambil ngomong sambil ngitungin uban gua gitu. Kayak nggak cocok dipanggil bro. Enggak, aku takutnya jadi ini kan tahun politik ya Kak, jadi kayak tahu sendiri baik. gitu. Oke Kak Bimo, aku mau nanya dulu sebelum nanti kita mau bahas soal film 13 Bom di Jakarta gitu ya. Aku mau nanya, sebenarnya Kak Bimo ini kan dikenal sebagai aktor yang memang udah dari tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Pertama kali tuh terjun ke dunia acting. Entertainment itu tahun 2008, tapi untuk dunia acting sendiri tahun 2012. 2013 filmnya harusnya tayang tapi nggak tayang betul filmnya. Tapi untuk terjun ke dunia aktornya nyobain gitu acting 2012-an. Oh 2012 ya. Kalau aku lihat di di riset katanya bukannya 2008 itu Kak Bimo udah masuk film Kick and Love kalau nggak salah. Kick and Love itu film 2012 syuting tapi itu yang nggak tayang. Itu untuk dunia gimana ngomongnya? Itu untuk acting di layar lebar, di film. Lebar. Oh sebelumnya? Kalau untuk acting yang untuk di TV, aku pernah syuting untuk Extravaganza. Oke. Pernah, tapi itu kayak bintang tamu gitu. Iya, ekstras gitu ya. Iya, bintang tamu. Oh bintang tamu ya, bukan ekstras ya, salah maaf. BKR sama sketsa. Oke. Nah di situ aku jadi ekstras. Itu tahun berapa Kak awalnya? Lupa sih kalau sketsa, tapi kayaknya 2000 di sebelum 2012. Pokoknya sebelum syuting film itu aku syuting sketsa dan itu kan mostly banyak sketsa yang komedi kan. Dan ternyata komedi itu susah banget. Berarti awalnya justru dari komedi ya Kak Bimo tuh ya? Iya bener, dari komedi, tapi aku ngerasa waktu itu aku ngerasa acting yang aku lakukan, aku ngerasa dunia yang aku pilih saat itu kayaknya nggak tepat buat aku deh gitu, karena aku harus ngelucu kan. Dan aku ngerasa kayak gue nggak lucu deh nih. Salah nih kayaknya saya. Kayak salah di milih gue gitu. Iya. Beda kan kalau lucu di tongkrongan, harus lucu di film, sama harus lucu di komedi sketsa yang orangnya semua lucu gitu kayak. Bener. Gue sih ngapain ya gitu. Oke. Tapi itu 2009, 2010, lupa sih. Masih ingat nggak Kak kenapa akhirnya bisa diajak untuk main jadi bintang tamu? Waktu itu mulainya dari mana sih Kak? Oke, jadi 2008 itu aku mulai terjun ke dunia entertainment lewat jalur presenter. Jadi presenting dulu. MTV bukan sih? Iya benar VJ-han. Pokoknya audisi di Bandung, orang terakhir yang audisi di Bandung, lolos. Oke, itu tahun berapa sorry? 2008. Tadinya aku atlet basket dan sama sekali nggak pengen jadi entertainment gitu ya, dunia entertainment tuh pokoknya buat aku dulu nggak menarik lah. Oke. Tapi long story short, Tuhan punya rencana lain. Aku dipindahin ke arah situ, and then aku jalanin lewat presenting tadi. Terus mulai dapet job untuk acting itu karena aku kerja di
TV dulu. Oh, oke. Di Aku media. di salah satu televisi swasta di Indonesia untuk jadi host juga, and Oke. then mereka juga expand untuk cobain aku ke program-program barunya Oh, yang menuntut untuk bisa acting gitu. yang menuntut untuk bisa acting tapi dalam skalanya sketsa komedi. Oh, masih sketsa komedi. Oh, oke. Dari situlah akhirnya baru casting gitu ya, Kak? Dari situ baru aku memberanikan diri untuk jadi gini. Ada masanya aku penasaran banget waktu itu Sama? sama dunia acting Oh, karena oke. udah ngerasa udah dapat kesempatan presenting acting tuh apa ya gitu. Oke. Kayak apa ya? Aku pikir acting tuh sama dengan aku di presenting, dapat cue card, dapat script, harus semakin sama, Semakin bagus semakin gitu. bagus. Tapi kan aku lupa kalau presenting adalah sebenarnya sama-sama mengkomunikasikan sih, Iya, ya kan, oke. mengkomunikasikan message gitu. Cuman bedanya kalau di acting mungkin dengan presence yang lain, dengan apa ya, dengan karakter yang lain. Nah, kedalaman karakter, pemahaman akan itu tuh aku sama sekali nggak ada dulu. Dan Oke. ketika dicap gagal dulu, jadi ada satu kritikus dulu sempat bikin tulisan gitu, dan aku Oke. baca, oh iya, lu mendingan jadi presenter aja Oh, dibanding gitu. jadi aktor. Di momen itu aku ngerasa kayak inilah momen di saat gue harus belajar lebih dalam lagi soal dunia keaktoran karena menarik. Karena nggak bisa kan? Iya, Ih, iya. ternyata nggak segampang itu ya. Tanpa meninggalkan dunia presenting, karena presenting juga aku long story short nya, jadi ceritanya kalau nggak panjang banget nih. Oke, nggak apa-apa, Kak. Long story short, aku tetap jalanin dunia presenting sampai sekitar tahun 2018, jadi 10 tahun rentang waktunya. Karena itu juga bagus untuk sekolah aku membiasakan diri dengan pressure, ngebiasain diri ngeliat kamera. Karena program yang mostly aku ambil dulu di salah satu televisi swasta juga, itu ada 5 program stripping, Oh my 5-5-nya punya beban program yang berbeda, Oke. dan 5-5-nya live setiap hari, semuanya live. Jadi Wow, kayak itu kan wow. pressure-nya. Iya. Iya kan? Ini banget, dan itulah akhirnya jadi belajar acting juga nggak sih, Kak? Nah, karena aku 10 tahun ngerasa akhirnya quote unquote jengah gitu ya. Mungkin yang lain, teman-teman presenter yang lain terus ngejalanin karirnya dan jadi presenter yang makin top sekarang, makin handal, itu pilihan mereka. Nggak apa-apa juga, nggak salah juga. Cuma untuk aku saat itu preferensinya adalah aku pengen coba yang lain deh gitu. Oh, ada masa di mana presenting kayaknya udah kurang apa? Buat aku tuh apinya buat diri aku tuh abis. Iya, Tapi iya. aku punya partner juga yang mulai bareng, kayak dia, gue masih tetap di sini, gue pasti pengen tetap ngejalanin ini, jalanin aja. Dan sampai Oke. sekarang dia masih Masih jadi host. berkibar. ya. Kalau aku nyobain dunia acting karena pengen cobain sesuatu yang baru dan lebih serius aja. Karena aku selalu kepikiran sama statement tadi, kayaknya lu coba, lu tuh nggak bisa jadi Iya, aktor. jadi itu justru jadi turning point Itu dia. Kak Bimo untuk akhirnya mau serius lagi di Makin acting. serius dan mau cobain semua casting. Tadi pertanyaan kamu soal casting iya kan? soal casting. Dulu kan untuk jadi seorang aktor aksesnya Nggak seperti sekarang ya. nggak seperti sekarang. Untuk mendapatkan talenta dulu tuh kan mungkin harus bener-bener castingnya harus lawan ribuan orang, bahkan ratusan orang sehari. Kalau sekarang kan mungkin bisa lihat di sosial media dulu, baru akhirnya dipanggil ke kantor untuk ngelihat apakah dia Cocok bisa untuk apa deliver enggak, emosinya atau enggak. Kalau dulu aku ngalamin yang bawa portfolio foto, ngantri berjam-jam gitu, Kak. berjam-jam, ngantri. Bahkan sebelum dulu tuh kalau mau, aku selalu inget-inget ya, dulu Iya, tuh boleh. dari presenting mau ke film itu, kalau kata manajer aku yang dulu gitu, cobain iklan dulu, karena iklan tuh dalam rentang waktu yang pendek lu harus nyampein emosi dan ekspresi yang tepat. Coba dulu ikutan casting dulu, itu setiap hari gue ikutan Castingnya untuk iklan casting, dulu untuk berarti. iklan dulu. Oh, Casting. oke. Wah udah nih kayaknya udah, masa dari 1.000 nggak ada yang dapat gitu ya kan. Akhirnya bener tuh, dari 2.000 dapat Oke. 1. Ya nggak apa-apa, yang penting Iya, punya pengalaman benar, iya dong. Kalau pengalaman yang paling penting, dan itu journey itu yang aku ngerasa kayak gila, naik Kopa aja dulu, belum ada MRT, naik Kopa aja, naik busway udah ada, naik busway gue ngalamin untuk bela-belain ke satu tempat ke tempat lain sambil ngejalanin dunia presenting kayak sambil nabung. Ya udah akhirnya aku jalanin sampai akhirnya hit di satu film. Oh, Di- ingat gak film apa waktu itu? Itu Cake and Love. Kick and Love. Itu filmnya Denis Adiswara. Itu aku di casting. Ngobrol sama Denis, dia bilang pas aku casting, muka aku dulu nggak bisa dikontrol, kayak coba jadi, kan perannya jadi antagonis ya. Jadi mukanya, seingat aku mukanya digalak-galakin. Terus Denis tuh cuma bilang gini,
kalau bisa main natural aja, nggak usah muka lo nggak usah digini-giniin, nggak usah. Actingnya natural aja, main sejujur mungkin aja. Gue gak ngerti, at that moment gue gak ngerti main jujur tuh kayak gimana ya. Apa bedanya jujur sama presenting, apa bedanya dengan kehidupan gue sehari-hari. Nah itu yang terus akhirnya diolah dari titik itu sampai sekarang. Dan sampai detik ini kalau ditanya apakah gue udah puas sebagai seorang aktor, gue masih jauh banget dari kata sempurna, dari kata hebat. Karena gue masih terus pengen belajar sih. Dunia keaktoran tuh laut yang dalam dan luas banget, harus diselami. Aduh, boleh tepuk tangan dulu gak sih? Kak, tapi ingat ya sekarang tuh udah main di berapa film? To be honest lupa ya? Pokoknya lebih dari 10 kan pasti dong? Lebih dari 10. Tapi ada orang-orang, ada aktor-aktor yang langsung dapat peran utama. Kalau aku termasuk yang bener-bener dari peran yang kecil banget. Peran kecil sampai akhirnya sempat jadi peran utama. Waktu itu di film apa Kak yang akhirnya dapat lumayan banyak nih porsinya di film ini perannya? Mulai dari Jakarta Undercover, Jakarta First Everybody, terus di Jalan yang Jauh juga kemarin Jagat cukup Arwah, ini ya. Dan yang paling terakhir tuh Jalan Jauh Jangan Lalu Pulang. Siapa lagi ya? Jalan Jauh Jangan Lalu Pulang sama ya 13 Bom di Jakarta sih. Cuman kalau 13 Bom di Jakarta ini itu lebih story driven, jadi plot driven, bukan karakter driven. Ada pemeran yang jadi karakter drivennya, tapi bukan porsinya aku. Tapi nggak bisa dibilang perannya kecil ya, kecil banget gitu. Tapi tetap Tapi sebenarnya ya, ini buat ini sharing aja sih. Sebenarnya kan nggak pernah ada peran besar, peran kecil. Yang ada aktor besar atau aktor kecil. Jadi seberapa mampu aktornya dalam peran dan kaveling sekecil-kecilnya, dia memanfaatkan potensinya sebaik mungkin di situ. Iya. Waduh, ini saya sekarang ini ya sekalian belajar acting atau ini mungkin kalau ini cocok nggak aku kalau misalnya ini Kak? Cocok ya bisa masuk dunia acting. Jadi siapa Kak? Jadi nanti gadis kretek. Bisa sih kalau kretek-kretek gitu, saya kan? Bisa. Ya Mas. Kak Bimo, tapi kalau misalnya melihat perjalanannya Kak Bimo gitu ya, ada banyak sekali karakter-karakter ya Kak Bimo tuh yang memorable gitu. Pernah jadi kayak cowok yang kemayu, ya kan, terus polisi, terus kayak kemarin di Jalan yang Jauh juga jadi cowok toksik ya. Nah kalau dari Kak Bimo sendiri dalam pemilihan karakter itu biasanya pertimbangannya apa aja Kak? Aku tuh suka banget ngetes range emosi. Jadi sejauh apa sih range emosi yang bisa aku explore. Dan sejauh mana juga aku bisa nembus ceiling-ceiling yang emang aku bikin sendiri. Sebenarnya aku bisa nggak ya nembusin ceiling itu gitu. Dan setiap peran yang aku ambil itu bukan sok selektif ya, maksudnya kan setiap aktor juga punya haknya untuk mau bisa ngambil film itu atau enggak, karakter itu atau enggak. Begitu juga sebaliknya, karakter itu akan memilih juga si aktornya. Iya. Dan aku ngerasa berkat banget sih sampai detik ini aku bisa dapetin peran-peran yang kalau sesuai visi aku tadi range-nya cukup jauh, cukup luas gitu. Iya. Jadi genderuwo, jadi cowok toksik, jadi cowok kemayu gitu. Cowok kemayu, jadi sekarang jadi direktur kontraterorisme gitu. Itu kan secara grafik iya beda banget, ada dinamikanya. Jadi aku bersyukur banget sih. Dan setiap kali aku, terutama di Visinema dan ketika project sama Mas Angga, jadi di Visinema sama Mas Angga itu dari dulu banget aku udah terpapar sama beberapa karya-karyanya dia. Mulai dari Beta Maluku, terus Surat dari Praha, Bukan 8, Philcop. Terus gue sempat bilang gitu sama Ciko, someday gue mesti kerja nih sama ADS itu Angga. Sama ADS dan kerja untuk Visinema. Gue pengen tahu kayaknya kolamnya menarik banget ya buat gue untuk gue explore gitu. Dan itu dia the power of afirmasi dan manifestasi. Terus long story short, kesempatannya ada, dimulai dari film pendek dulu sama Mas Angga untuk video klip Padi, sampai akhirnya sekarang kartunya aku ada di promosi untuk film terbarunya, film action. Dan aku ngelihat banget dari dia film drama yang merinding, film drama yang drama, film yang
bikin aku jadi drain secara emosi di JJLP. Saya Iya. mas sekarang bikin film yang Action tough. banget. action seru banget gitu, ledakan senjata kayak wah gila sih kayak Iya. benar-benar difasilitasin sama Visinema dan Visinema. Mas Angga. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk ke film. Oke, oh tadi belum ya? Belum. Sorry ya. Nggak apa-apa. Tenang. Excited so excited. Iya. Pokoknya ini waktunya Kak Bimo lah. Soalnya tadi hostnya asik banget sih bawainnya. Enggak, maaf ya. Maaf. Nah, ini kayak gini yang buat iklan shampoo itu. Oh iya, tolong dong bapak-bapak produser di luar sana. Oke Kak, ceritain dong waktu pertama kali. Tadi udah di-spill dikit gitu ya. Akhirnya dapat bekerja sama Mas Angga di Visinema. Ketika gimana ceritanya waktu ditawarin untuk masuk di film Bom 13 Bom di Jakarta. Ini gimana terus kenapa akhirnya oke deh nih kayaknya Oke. nggak bisa enggak gitu. Ini ada dari perspektif gua sebagai seorang seniman dan aktor, Iya, oke. sama ada perspektif gua sebagai Ganindra Bimo gitu. Oh beda nih, ada dua perspektif berarti. Iya, dari segi keaktoran ketika dapet tawaran ini, ketika dia telepon, terus dia ceritain visinya, Oke. dan ketika dia kirim penggalan skripnya, pas gua baca itu kayak gila nih gimana eksekusinya ya kan. Wow gitu kayak ceritanya beyond kayak gimana ya. Tapi ya udahlah, so, gue bilang tapi udahlah gue percaya nih kalau sampai kejadian ini gonna be faith project, karena ketika untuk memulai sesuatu kan kita butuh komitmen. Betul. Untuk nyelesainnya sampai akhir kita butuh disiplin untuk ngejaga dari awal sampai akhir komitmennya tetap terjaga gitu kan. Itu yang aku lihat walaupun waktu itu baru sepenggal aja skripnya, tapi aku tahu nih visinya gede banget. Oh, oke. Visinya gede banget. Itu as an actor. Yap. As Bimo, Nah, mundur dikit 2 bulan dari sebelum aku ditelepon. Itu kan aku telepon bulan April, jadi Maret, Februari itu aku divonis kena HNP level grade 3 di 3 level di leher. oh, apa Jadi- tuh Kak HNP tuh? HNP adalah hernia nucleus pulposus alias syaraf kejepit. Oh, oke. Jadi level sakitnya itu konstan di level 10. Sakit banget. Oke. Jadi gue udah gak bisa ngeliat, ngeblur. Baca WhatsApp ngeblur. udah gak bisa. Mau gini udah gak bisa. Oke. Nonton TV udah ngeblur. Apalagi baca ya. Terus kayak aku udah gak bisa olahraga. Pokoknya intinya aku gak bisa ngejalanin hidup aku. Dan I feel like this is hampir kayak quote-unquote near death experience gitu. Kayak ya udah mau ngapain lagi tuh. Iya, Mau iya, iya, jalan iya. gak bisa, ngambil minum aja gak bisa. Ngomong aja udah gak konsentrasi karena sakit banget, nahan sakit terus. Dan akhirnya mujizat terjadi, mujizat terjadi, Tuhan sembuhin aku. Oke. Dan setelah sembuh 2 minggu kemudian dapat telepon dari Angga Dimasa Songko. Teleponnya tadi. Yang buat aku jadi menarik adalah sebelum aku operasi, Oke. ini harus dioperasi kan Iya. untuk ngebenerin. Oh, berarti sempat operasi juga ya Sempat Kak ya? operasi, tapi harusnya operasinya besar, harus maksimum invasif, tapi akhirnya karena mujizat ada teknologi baru yang harusnya ngebuat pakai minimum invasif aja, dan akhirnya oke. sembuh. Dan recovery aku berjalan normal. Nah, yang jadi menarik buat perspektif aku, Yep. untuk sembuh adalah miracle. Oke. Untuk sembuh dan bisa menjalani hidup aku itu more than Yep. miracle. Untuk sembuh bisa ngejalanin hidup aku dan main film action seperti yang aku selalu idam-idamkan dengan karakter yang aku pengen banget punya karakter kayak Iya, gitu. iya. Sekarang pas udah sembuh 2 minggu kemudian dia telepon gitu. Wow, aku merinding. Iya kayak it's more than miracle. Jadi kayak miracle double Double miracle. gitu. Wow gitu. Iya. Tapi itu nggak apa-apa Kak. Maksudnya ketika ada riwayat oke sudah sembuh gitu ya. Terus sempat konsultasi juga nggak sih ke dokter? Iya. Atau dok ini gimana mau dapat proyek yang begini nih dok gitu. Itu dia waktu itu Angga telepon itu kan ditanya tapi gimana bisa udah nggak mungkin nggak, gue udah sembuh. Kalau sampai lu telepon gue terus nggak jadi sih, gue akan melakukan segala cara untuk bertahan di proyek ini dan karakter ini. Gue akan menjalani karakternya sebaik mungkin, setepat mungkin gitu. Jadi Yap. tepat mungkin tuh setepat mungkin maksudnya apa? Tetap gue check up, tetap gue kontrol kontrol gitu. Dan akhirnya Oke. kata dokter gue bilang gini,
wah kamu dapat film action ya? Iya, aman nggak? Green light, just do you. Wow. Itu kayak, wah, itu lampu hijau dari itu kan afirmasi, itu kan apa ya, kayak afirmasi dari dia dan kayak Tuhan lakuin. Yap. Aku boleh ketuk tangan gak sih? Ya ampun, ini ceritanya ini banget loh, merinding aku loh dengernya loh. Jadi Tuhan hadir untuk proses film ini buat gue. Dan universe call untuk dari awal sampai akhir, begitu juga di proses syutingnya. Di persiapannya. Iya. Setelah ditelepon, lanjut lagi ke tadi kan, skrip, penggalan skrip. Pas dikirim skripnya, pas jadi, tadi kan aku cerita penggalan skrip kan, itu udah bikin kepalanya migrain nih, bikinnya gimana bikinnya nih gitu. Tapi di situ udah ada karakternya, maksudnya Kak Bimo udah tahu jadi siapa gitu. Dari pertama kali ditelepon dia udah ngomong, Angga udah bilang, lu jadi direktur kontra terorisme. Wah, scene actionnya banyak. Wah, ada tembak-tembakan. Ada ledakan gitu. Mau banget gue. Tapi leher lu gimana? Aman. Nanti besok gue kontrol langsung. Leher kontrol yang tadi ceritanya. Iya. Oke. Dan itu pasti nggak ngomongin skrip kan. Begitu dikirim skripnya tadi, balik lagi skrip penggalan aja udah migrain. Begitu dikasih yang tebel, aku baca kan. Datang ke ruang. Kamu tuh pasti bukan jelek ya tadi. Iya. Lu pernah kan dapat men-challenge diri nih, gue harus gila banget nih. Datanglah. Jadi gini, Visinema tuh ngasih fasilitas dan quote-unquote kemewahan. Kemewahan kan bukan uang aja kan. Kemewahan adalah tentang gimana mendevelop talentanya yang dimilikin, mendevelop karakter-karakter dan juga tanggung jawab orang-orang yang terlibat di dalamnya, sama waktu. Jadi Visinema juga berinvestasi dengan time frame waktu dan persiapannya. Dikasih workshop untuk reading, dikasih workshop untuk fighting, fisik ya, fisik. Ada workshop untuk bootcamp. Gue tuh dikasih bootcamp 3 hari, jadi kayak ngerasain perang, perang. Itu di mana Kak? Di Jonggol. Maksudnya di tempat pelatihan khusus atau di mana? Iya, di Unpomat. Oke. Di tempat TPM. Tapi nggak boleh ceritain detailnya apa. Nanti tiba-tiba saya disuruh itu lagi. Kamu sini ikut lagi. Terus ada workshop drifting untuk yang ada untuk yang berkepentingan di scene-nya. Terus ada workshop hacking and coding. Layernya banyak ya? Banyak. Jadi bertanggung jawab itu Visinema terhadap kemigrainan yang tadi gua bilang. Migrain banget nih kerjanya, gimana kalau nggak dikasih, kalau lu nggak bertanggung jawab untuk investasi ke kita akan kelabakan. Ternyata nggak dikasih semua fasilitasnya. Wow. Maksudnya kayak memang didukung ya untuk membuat si talentnya tuh bisa melakukan yang gila di setebal itu tadi. Dan yang bikin lucu adalah ketika kita workshop reading pertama, buka skrip itu bareng-bareng kan. Gue pikir gue doang nih yang migrain kan. Pas lihat ngintip pakai ekor mata gitu. Ternyata yang lain juga. Oh, kita sama sih. Gimana ya bikinnya gitu. Yang ngerti bisa bikin siapa? Enggak. Dia tuh bukan cuma sutradara, dia tuh adalah leader, dia turun jadi fighting action coordinator juga. Dia jadi cam tuh juga, megang kamera juga, jadi dia ngelakuin banyak hal dan emang jenius. Jenius tuh jenius tuh rare banget sih. Kak, tapi tadi udah banyak banget nih yang diceritain di dalam penggarapannya. Tapi sebenarnya aku pengen tahu dulu si bom 13 bom di Jakarta ini sebenarnya cerita tentang apa sih Kak? Terus kalau aku dengar katanya ini diambil dari kisah nyata juga, mungkin bisa diceritain ke sahabatkompas.com. Jadi 13 bom di Jakarta ini bercerita tentang dalam satu rentang waktu di Jakarta, dalam satu rentang waktu tertentu di Jakarta, di mana kota Jakarta mendapatkan teror ancaman 13 bom yang udah disebar di seluruh Jakarta. Dan akan diledakkan setiap 8 jam sekali oleh kelompok teroris. Dan film ini akan menceritakan film ini akan menceritakan filmnya lewat 3 perspektif. 3 point of view gitu. Kayak yang pertama perspektifnya dari sipil, dari teroris, dan dari polisi. ICTA. Ini adalah Indonesian Contra Terrorism Agency. Dan cuman di sini gua pakai vest ini. Spesial untuk kompas.com. Tepuk tangan. Jadi ini adalah seragam yang dipakai saat syuting ya? Ya ini rompinya karakter. Siapa nama karakternya kan? Namanya Emil Riyadi. Dia adalah seorang direktur kontra terorisme. Secara karakternya dia orang yang straightforward, taktis, tegas.
Dan untuk film ini di situasi ini dia punya beban yang gede banget karena semua keputusan yang yang terjadi di lapangan urusannya sama dari pemimpin ya orang. gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya waktu di Mencuri Raden Saleh kan Kak Bimo sempat jadi polisi juga ya. Kalau itu. Nah, kalau di sini kan kayaknya beda nih. Mungkin bisa diceritain waktu pendalaman karakter, apa yang dipersiapkan, apa yang harus mungkin dari fisik dan lain-lain gitu Kak. Oke, kalau waktu di Mencuri Raden Saleh itu karakternya polisi dan dari genre filmnya juga beda kan. Kalau itu kan lebih pop dan juga action heist gitu kan. Kalau ini action spionase. Jadi memang secara genrenya udah berbeda. Tapi ini bukan jurisdiksi saya untuk ngejelasin, mungkin nanti bisa ditanya Mas Angga ya secara detail. Cuman kalau untuk pendalaman karakter gue pribadi beda banget sih dari equipmentnya aja misalnya gitu, apa yang dirasain karakternya aja di MRS sama di sini beda. Iya. Karakter wants needs-nya yang di sana sama di 13 Bom itu berbeda. Untuk di 13 Bom di Jakarta yang tadi aku cerita, aku dapat detail karakternya ketika kami lagi menjalani workshop. Oke. Dan yang paling dan kalau di MRS tuh cufflinknya nggak begitu banyak juga. Tetap seru, tapi cufflinknya nggak banyak di yang pertama. Nggak tahu nanti di yang kedua. Ada yang kedua. Wah, kita dapat bocoran. Nggak tahu ya, nanti tanya Angga. Iya. Kita berdoa biar ada yang kedua gitu ya Kak ya. Amin. Lanjut ke karakternya berarti. Oke, lanjut ke karakter yang Emil. Di sini tuh aku dapat bukan aku doang sih. Di sini 85% itu practical effect. 80% apa 80% sih klaimnya? 80 ya? Ya let's say 80% itu practical effect. Ada CGI-nya di beberapa poin, tapi sisanya itu benar-benar menggunakan sesuatu yang asli. Supaya apa? Supaya rasa yang dideliver ke audiensnya itu nggak artificial, nggak diciptakan. Bahkan sampai matrix terkecil. Maksudnya apa sampai matrix terkecil? Contohnya, megang senjata. Biasanya pakai film action. Ini bukan film dan bukan project action pertama. Sebelumnya biasanya aku pakai airsoft. Kalau airsoft itu kan lebih ringan kan? Iya. Ringan dan ketika dibawa gini ya nggak ya biasa gitu ya, nggak kelihatan. Iya ada bebannya, bobotnya, tapi beda banget sama yang asli. Begitu yang asli ngangkat gini tuh benar-benar effort, dan untuk 1 kali, 2 kali, 3 take sampai misalnya 70 kali take ya lo harus steady di beban itu. Dan dari matrix terkecil maksudnya apa? Ketika nembak biasanya kan kita bikin bang bang. Iya. Kalau yang sekarang bener-bener dang. Aduh, aku sampai kedang beneran nih. Karena itu diisi sama peluru hampa yang didesain sama tim armory-nya, namanya Pak Benny Armory. Beliau adalah seorang tim armory yang udah supply juga untuk beberapa film, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Jadi dia desain sendiri pelurunya. Jadi peluru hampa tapi ada percikan apinya kalau ditembak. Jadi ada mesiunya yang dia desain sendiri. Pokoknya dia desain sendiri. Jadi itu sebenarnya senjatanya asli tapi semuanya asli, ledakannya semua asli. Dan itu yang ngebuat ketika kita megang itu, jadi rasanya emang nggak dalam situasi bercanda, rasanya dalam situasi bukan acting ya, emang beneran. Emang gitu tekanannya real gitu. Walaupun environmentnya fun, cuman ketika udah action gitu ya action. Iya. Berat dan nembak tuh, kalau dulu kan aku selalu di project sebelumnya kan nembak dang gitu kan. Ada ngedipnya, kadang-kadang nggak ngedip. Iya gitu. Kalau ini nggak mungkin nggak ngedip loh. Dang, wow. Jadi ketika lagi di bootcamp. Ini latihannya berarti pas di bootcamp itu latihan megang senjatanya. Ya, kalau di bootcamp tuh lagi persiapannya itu belum akrab sama senjatanya kan. Dan harus akrab dulu karena untuk pasukan khusus senjata adalah pasangan hidupnya. Pasangan hidup pertama. Jadi kayak misalnya aku megang AR-15. AR tuh rifle, jadi yang otomatis semi otomatis gitu. Kayaknya kan keren-keren aja kan. Sebelum bootcamp tuh kayak asik, keren. Mana senjatanya mana? Yang itu ya. Dan ini udah dimodifikasi ya. Jadi dimodifikasi jadi punya la untuk karakter kamu khusus. Makin seneng kan. Keren nih. Coba. Berat banget ya? Berat. Ya terus kayak on take masih keren. Begitu udah 12 kali take,
Pegel-pegel nih. Nggak ada pasa ini ya. Ya ada tim pijitnya juga. Iya. Oh gitu, ada tim pijit. Iya. Itu difasilitasi juga Lavi Cinema ya? Semua difasilitasin karena mereka juga tahu. Iya. Balik lagi ke cerita yang tadi ke practical effect. Jadi practical effect dan ada klaim bahwa film ini adalah film action terbesar di 2023. Itu emang bukan pengakuan tanpa sebab gitu, tapi memang besar bukan dilihat dari budget aja. Jujur gue nggak tahu budgetnya berapa, tapi gue baru mau nanya nih berapa ya kira-kira. Tapi gue ngerasain, kami semua yang terlibat di dalam yang ngerasain kemewahannya gitu, kemewahan dalam bentuk setnya mewah, senjatanya senjata beneran, bahkan kita dikasih privilege untuk bener-bener jadi satu sama senjatanya, dipegangin senjata dan punya bootcamp 3 hari sampai akrab banget sama senjata itu kan bukan sesuatu yang bisa dimilikin sama setiap project. Iya gitu. betul. Terus setnya mewah, makanannya karena mereka punya tuntutan untuk badannya ada kebutuhan tertentu untuk badan gitu. Mereka aturin nutrisinya, makanannya dipilah-pilah sampai segitunya ya. Sampai sedetail itu. Ruang tunggunya menyenangkan gitu dan nge-build environment, itulah yang ngebuat syutingnya dengan klaim syuting terbesar ya buat kami ini, terutama gue dari sudut pandang pemain, ya memang besar sih karena gue ngerasain kenyamanan itu ketika syuting dan keamanan. Ini masuk ke keamanan maksudnya adalah karena shooting action yang paling penting bukan cuman keren-kerenannya doang, bukan tentang tembakan dan ledakan dan fightingnya dan kejar-kejaran mobil, tapi gimana ketika ngejalanin itu semua, kami semua dari pemain, krunya ngerasa safe. Kalau nggak safe, kebayang nggak? Tembak sana ya, line of fire-nya itu, terus kita bener nggak ya ini sebetulnya gimana ya? Kalau ini sebenarnya semuanya tuh udah bener-bener diukur dan udah ada SOP yang bener. Contoh konkretnya satu. Kalau megang senjata gitu ya, aku diisi 8 peluru. Nanti Pak Benny itu teriak, Emil 8 peluru ditembakkan 2 di take ini. Jadi masih ada sisa 6 lagi. Cek semua clear gitu. Jadi kayak semuanya udah. Iya. Dan setiap orang digituin. Setiap saat kita mau take yang ada adegan itunya ya, semua dijaga satu persatu. Jadi ya bener-bener seru sih. Sebenarnya banyak banget di kepala gue. Makanya tadi sebelum syuting gue nanya, deal-dealan ya, jamnya jam berapa nih? Durasi lu berapa lama nih? Kalau lu tanya terus lu nggak cut, gue akan ngomong mungkin bisa 4 jam sih cerita. Banyak banget nih, mulai di workshop happy lagi ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Kak, tapi berkaitan soal keamanan tadi, nih aku dengar Kak Bimo sama sekali nggak mau pakai stuntman, itu benar ya? Double, ya. Sebenarnya itu kan pilihan ya. Iya. Jadi karena kami udah gini, kenapa gue memilih untuk nggak pakai stuntman? Sebenarnya dari segi safety udah disiapin. Udah selalu ada stuntman-nya. Udah ada. Tapi bukan ego sih, tapi karena aku ngerasa ketika persiapan udah matang dan aku ngerasa kalau persiapan udah matang, pas lu mau ujian, masa lu takut sih gitu. Dan selama adegannya make sense untuk dilakukan sendiri ya. Dan emang bener-bener butuh profesional dan aku udah diajarin skillnya, ya lakuin aja sendiri gitu. Itu sih yang aku rasain kemarin. Dan fighting koreonya namanya Reza Hilman. Dia tuh ngasih koreo dan dia juga diskusi sama Mas Angga, ngasih sesuatu yang real. Jadi fightingnya itu lebih ke arah real combat, bukan yang combat. Nanti kalian tahu sendiri deh. Hati-hati, jangan sampai spoiler. Langsung ke filter. Dang gitu. Hati-hati. Stop. Oh iya. Jadi memang karena Kak Bimo ngerasa safety, udah bisa dan udah maksudnya dikasih banyak fasilitas untuk bisa bener-bener ngelakuin itu, akhirnya nggak perlu stuntman gitu ya. Iya, tapi nggak salah juga ketika setiap pemain yang waktu itu ada di set untuk memilih, aku mau pakai stuntman dong karena nggak ngerasa lebih nyaman dilakukan itu, ya nggak salah juga karena memang seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu dan nggak salah, sama sekali nggak salah. Ini hanya pilihan dari aktornya sendiri gitu ya. Aku ngerasa apa yang waktu itu diajarin bisa aku lakukan sendiri, ya udah nggak apa-apa. Terus gimana Kak, pas lagi ngelakuin sendiri jadi ada punya kepuasan sendiri atau gitu? Bukan sama aja sih. Yang jelas
aku suka mengeksplorasi sampai ceiling tadi aku cerita. Kalau aku lakukan semua sendiri itu rasanya komplit sih. Rasanya komplit banget. Dan experience-nya aku bisa dapetin semua itu jadi cerita untuk hidup aku sendiri gitu. Buat ya experience aja. Iya. Ya dong, kan di awal kan udah oke, gue bisa gitu ya. Jadi kayak mungkin terdorong untuk oke, ini gue lakuin sendiri aja gitu ya. Dan ada beberapa scene adegan-adegan lucu, tapi ini di luar spoiler kok. Jadi kayak contohnya gue ada adegan nembak gitu ya. Nembak. Nah ini yang megang kamera kebetulan Mas Angga. Mas Angga jadi kamera 2, kamera satunya Pak Arnan gitu. Terus tembak, kat. Tuh 2, 3 gitu. Pegel kan? Berat nih. Aku tuh gitu, gua nyeletuk. Berat banget nih. Terus pas ngeliat Mas Angga dia lagi nih, lebih berat gue. Dia mau kamera. Gue 6 kilo teriak dia 30 kan gitu. Beratan gue coy. Oh iya bener juga lu bro. Oke. Masih mau ngeluh lu? Enggak lagi. Ya ampun. Terus ada adegan yang banting itu ada di by the day kita syuting ini itu trailer keduanya udah rilis. Jadi ada satu adegan yang gue ngebanting lompat gitu. Buak. Mau pakai stuntman nggak? Nggak, gue ngerti tekniknya. Ini gue tahu tekniknya nggak apa-apa. 1, 2. Terus gue ngeliat Angga kan. Terus dia ngeliat gue gini. Yaudah deh ya dia mau sih. Lompat juga. Lucu banget. Kayak bener-bener. Iya. I jump gitu rasanya. Kayak lompat. Dia juga sama kamera. Dia pegangin gitu kayak oh iya. Jadi kayak udah punya ini ya, maksudnya kayak chemistry sendiri. Oke gitu. Tapi semua orang juga tetap respect sama dia dan iya jelas lah itu respect sama dia dan maksud gue kelihatan banget ambisinya nggak cuma di ambisi dan visinya nggak cuma di kepala doang tapi bener-bener sampai turun. Bisa mendeliver itu ya. Ngeliatin gitu kan lead by example. Gue juga lompat kok gitu kayak wah keren pasti banget sih. Oke. Perkara belakangnya nanti dia dipijetin gue nggak peduli ya tapi yang penting pas ngelakuin kayak keren lu. Bener. Yang penting di lokasi ada tukang pijitnya gitu ya. Ada barang buktinya lagi di videoin gitu kayak video. Seru. Kan tapi sebenarnya dari sekian banyak adegan yang Kak Bimo lakuin di film ini, ada yang paling menantang banget nggak? Atau memorable gitu? Tanpa spoiler misalnya. Memorable dan kira-kira ada sih, cuman gue takut spoiler. Tapi yang memorable mungkin salah satu di antaranya karena banyak banget sih. Jadi sebelum syuting itu gue ngerasa ada missing puzzle di kepala gue sama Putri dia juga sama. Kami ngerasain hal yang sama. Ini mesti mulai karakternya dari titik mana ya? Karena kan ancaman rasanya tuh nggak dari kayak lo lagi main video game terus dipanggil lo di sini, oh apa bro gitu kan, nggak gitu rasanya. Ini kan ini keamanan negara nih. Benar. Tensinya dimulai dari mana ya? Solusinya adalah di day kesekian mereka syuting ada ledakan mobil Salto tuh yang ada di teaser dan trailer. Gue disuruh hadir. Datang cek. Pengen tahu mulai dari mana kan? That's the missing puzzle kan? Iya. Ya udah lihat aja nih adegan-adegan ini. Setnya real di kota, di jalan kota tuh maksudnya di daerah kota di Jakarta, terus di Jalan Cengkeh. Walaupun secara perimeter sudah diamankan karena safety-nya tadi udah clear banget. Tapi lu ngeliat situasi yang dekat dan relevan banget sama kehidupan lu, itu lu masih kerasa itu bukan lokasi syuting kan? Rasanya kayak emang real aja. Kayak jalan biasa gitu. Kayak emang biasa aja, kayak nggak ada syuting. Tiba-tiba 5, 4, 3, 2, 1, boom. Mobil uang, truk uang tuh salto meledak itu di depan kepala gua kayak itu rasanya memorable banget itu ya. Memorable banget sih kayak panasnya. Ini di jarak aman ya, panasnya, ngeliat paniknya muka orang-orang. Jadi begitu meledak, itu gue ngeliat muka orang-orang kayak ada orang-orang yang nonton juga kayak ini film kan, gitu kayak takut beneran gitu ya. Ini filmnya kan, maksudnya filmnya, film. 5, 4 masih lama gitu. Nggak lama sutradanya cut. Wah, gila sih itu kayak ini film ya gitu. Jadi the missing puzzle-nya diisi di situ. Itu salah satu adegan yang memorable. Dan final fight sama Rio Dewanto juga aku mesti bilang itu salah satu scene
yang bakalan memorable banget seumur hidup aku karena waktu selesai nonton di JAV aku bilang sama Rio, gua bangga banget pernah ada dalam satu project dan ngelakuin ini sama Rio Arok Dewanto, nama karakternya Arok. Jadi you nail it, Rock. Keren banget sih. Jadi pengen nonton. Oke, Kak, tapi ini banyak banget yang nanya. Di sini kan ada angka 13 bom. Di Jakarta. Ini kenapa? Kak Bimo bisa ceritain nggak kenapa disebut langsung 13 gitu? Jadi ini ngutip kata-katanya Taufan ya ketika lagi kemarin ada Media Day juga. Nih kalau dilihat dari cocoklogi 13 tuh logo atau pertanda rebirth. Kayak contohnya 1 tahun tuh kan 12 bulan. Yang ke-13 tuh ulang lagi dari awal. Begitu juga dengan jam kan 1, 12 terus balik lagi ke 1 itu kayak mengulang lagi dari awal. It's like the great reset gitu. Tapi apakah itu akan ke-translate di filmnya dan apakah 13 bomnya meledak semua gitu? Ya kalian mesti nonton filmnya. Waduh. Jadi harus nonton ya. Di situlah nanti akan ada jawabannya kenapa 13 gitu. Kalau nggak nonton saya ceritain di sini aja nggak? Jangan dong. Jangan dong. Nanti Kompas.com diomelin sama fansnya. Dan itu juga jadi project gue terakhir kan. Jangan coy. Oke. Kak, tapi menurut Kak Bimo ya sebagai pemain ataupun sebagai yang nanti jadi penonton Indonesia lah misalnya sudut pandang dari sana. Apa sih yang bikin film ini nanti bakal disebut bakal jadi film yang beda dari film action lain? Yang jelas ini film yang fun, entertaining, immersive. Ini akan jadi film yang menghibur, film action yang sangat-sangat menghibur untuk penutup tahun kita sih. Dan itu secara statement aku sebagai seorang pemain dan yang udah nonton gitu kayak ini totally entertaining dan immersive. Maksudnya kayak setiap scene-nya ngebuat semoga semua scene-nya bisa ngebuat orang-orang yang terlibat di dalamnya dan juga nonton itu kayak ada di dalam adegannya gitu, rasanya tuh kayak gitu. Dan kalau perspektifnya lebih luas lagi, sebenarnya ini juga ngutip kata-kata Mas Angga kalau sekarang semoga lewat film ini industri perfilman Indonesia semakin bergairah lagi. Dan juga bisa jadi kayak sebuah indikator baru kalau kita Indonesia udah bisa bikin film seperti ini dan bisa berkancah lebih besar lagi, lebih luas lagi dan kita terus jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Pengennya kayak gitu. Iya, itu mimpi yang sangat ini sekali untuk perfilman Indonesia. Tapi gitu. Bukan utopia, bukan bisa dicapai kok gitu. Mimpi yang masih bisa dicapai dan sekarang pelan-pelan kan kita lagi mengarah ke sana. Yap. Boleh nggak kasih tepuk tangan sekali lagi? Ini keren banget loh. Maksudnya kalau ngomongin film ya, aku kalau untuk Mas Angga, aku dari sejak nonton film Mencuri Raden Saleh tuh udah maksudnya kayak Mas Angga tuh konsisten untuk memberikan pesan itu gitu untuk soal ingin mengembangkan kayaknya film Indonesia tuh bisa kok gitu. Dia adalah orang yang sangat pro terhadap dia progresif, dia inovatif, tapi di satu sisi juga dengan progres dan juga inovasi berarti harus ada usaha, kesediaan untuk sebagai leader ya harus ada kesediaan untuk room for error karena room for grow ada juga room for error kan. Dan gue ngerasa nggak banyak sutradara yang kerja pernah kerja sama gue ya. Gue ngerasa belum banyak sutradara yang punya capacity untuk menerima room for error itu sih. Jadi ketika ada dan semakin banyak gitu yang kayak yang egaliter juga gitu. Mas Angga tuh egaliter itu maksudnya apa? Membuat ruang diskusinya nyaman banget, nggak otoriter, nggak harus A gitu, tapi kenapa A? Ayo kita diskusikan ya gitu. Jadi menarik banget gitu. Jadi message yang disampaikan lewat filmnya itu yang berhubungan sama perubahan, inovasi itu tuh harusnya juga bisa terus ke translate ke project-project berikutnya kalau tadi kamu nonton di MRS kan. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya nggak terasa ya, kayaknya udah berapa 4 jam ya kita ngobrol nggak ya? Tapi disclaimer ya, semua yang terlibat di film ini tidak ada satupun yang mendukung tindakan terorisme. Jadi itu aku mesti declare dulu di awal. Iya. Berarti memang harus ditonton sendiri supaya dapat message-nya ya dari film ini ya kayak. It's a fun and entertaining movie. Jadi ya itu yang ingin disampaikan. Iya. Oh, tadi sebenarnya aku sempat nyinggung soal cerita ini diambil dari kisah nyata Kak. Itu Jadi itu diambil dari true event,
tapi story-nya itu di-build sama Visinema. Jadi kejadiannya ada tapi bukan ceritanya secara utuh, itu bukan kisah nyata, tapi diadaptasi dari satu kejadian gitu ya Kak ya. Yes. Oke. Jadi begitu ya sahabat kompas.com, kayaknya untuk kalian yang mungkin penasaran banget, ini tayangnya kapan Kak di bioskop? Ini akan tayang tanggal 28 Desember 2023 di bioskop di seluruh Indonesia. Dan pastikan kalian menjadi bagian untuk menyaksikan keseruan film ini. Dan kalau di bioskop tuh pasti seru banget sih. Jadi jangan nonton yang bajakan, nonton harus di bioskop karena soundnya, layarnya itu kan bikin terlibat di situasinya gitu. Iya. Apalagi kalau udah all around you. Wah, itu udah Iya. beda kan, gemeter gitu kalau benar, udah kan beda. Oke, ya pokoknya sahabat kompas.com jangan lupa ya saksikan film 13 Bom di Jakarta. Itu memang benar-benar untuk akhir tahun sama keluarga gitu ya kan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sedikit nambahin sebelum boleh. closing. Jadi film ini juga jadi film penutup kemarin di Jogja Asian Film Festival. Di JAF. Jarang banget ada film Indonesia yang bisa punya kesempatan untuk menjadi film penutup. Dan ditayangkan serentak di 5 studionya kemarin. Dan responsnya puji Tuhan positif. Kemudian juga kami juga terpilih di Rotterdam Film Festival. Dan ya semoga film ini bisa menghibur kalian dan juga membanggakan seluruh pecinta film di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Kak Angga. Mas Angga, terima kasih buat Mas Angga. Maaf. Ya benar. Maaf. Terima kasih Mas Angga. Nah, dari tadi Mas Angga disebut-sebut terus ya. Terima kasih buat Iya kan? Jadi jubirnya Angga. Iya. Dan itu sebenarnya di pertanyaannya Kak, cuman aku tidak perlu menanyakan itu. Kak Bima udah serius sendiri. Jadi aku senang deh mendapat narasumber yang talkative seperti ini. Saya masih mau ngobrol, gimana? Iya. Ada 18 pertanyaan lagi nggak? Malah pengen Iya, pengen sih sebenarnya. Tapi terima kasih Kak Bimo udah mau cerita-cerita banyak hal dan semoga sukses filmnya. Amin. Pokoknya 28 Desember sahabat kompas.com langsung ke bioskop aja. Jadi sampai ketemu lagi sahabat kompas di Hype Talk berikutnya dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.